Bismillahirrahmanirrahim. Terjadi juga setelahnya Ghazwa Furq, namanya Ghazwat Furq di wilayah selatan Madinah, tepatnya di wilayah Najran. Najran ini mayoritasnya orang-orang Nasrani, gitu kan? Di bawah kekuasaan Romawi pada saat itu. Pada bulan Rabiul Awal, tadi bulan Safar terjadi penyerangan suku Ghatafan, tahun 3 Hijriah. Bulan Rabiul Awal, sebulan setelahnya, Nabi SAW menuju ke Furq untuk menghalangi kafilah Quraisy lagi, tapi misi ini belum berhasil karena kafilah berhasil lolos. Kemudian terjadi juga Ghazwa Bani Qainuqa, Ghazwat Bani Qainuqa, ya. Dan Ghazwa Bani Qainuqa ini adalah orang-orang Yahudi tentunya, ya, kaum Yahudi yang memang ada pada saat itu teman-teman sekalian di Madinah. Di Madinah ada 3 suku Yahudi. Di Madinah ada 3 suku Yahudi. Pernah kita jelaskan ini. Ya. Suku Yahudi ini ada 3. Siapa yang bisa sebutkan? Jangan, yang lain. 3 suku Yahudi. Fadhal. Taib, ahsant. Ini pentingnya majelis ilmu harus hafal ini, ya. Jangan cuma masuk sini keluar sini, tutup yang ini. Biar dia tinggal di dalam ini. Jadi 3 suku Yahudi, Qainuqa, Nadhir dan Quraidah. Sering kita ulang ini. Dan ini perlu diketahui teman-teman karena mereka yang hidup sezaman dengan Nabi SAW. Dan setelah itu banyak Yahudi sekarang menyebar dari 3 suku ini. Seluruh dunia, kebanyakan dari mereka. Gitu kan? Baik. Suku Yahudi ini 3-3-nya diusir dari Madinah. Dan mereka nanti menuju ke Khaybar, lalu mereka diusir dari Khaybar, keluar dari Jazirah Arab di zaman Umar bin Khattab. Nanti kita akan jelaskan panjang lebar semua masalah itu. Dan jelas, mereka dikeluarkan dari Madinah karena ada sebabnya. Selama orang kafir di wilayah Muslim tidak buat masalah, tidak akan diganggu. Dan itu subhanallah sudah menjadi sebuah sorotan mata di dunia ini. Semua orang tahu. Kalau negara itu mayoritas Muslim, non-Muslimnya tidak diganggu. Kalau kita balik, Muslim yang minoritas sudah umum kalau ditindas. Gitu kan? Itu subhanallah terbukti dalam fakta sejarah. Ini juga terlihat di depan mata. Orang-orang Yahudi di Madinah selama tidak buat masalah, Nabi SAW tidak ganggu sama sekali. Termasuk tadi ada Salam bin Mushkim, pimpinan mereka, yang mau coba bantu Abu Sufyan. Nabi tahu, tapi Nabi tidak hukum, karena Abu Sufyan tidak berhasil masuk. Kalau berhasil masuk baru dihukum, gitu loh. Suku Qainuqa ini teman-teman sekalian, salah satu suku Yahudi yang pertama yang diusir. Ya, suku pertama Yahudi yang diusir oleh Nabi SAW, ada sebabnya. Kalau saya ibaratkan meja ini kota Madinah, yang saya sedang di depan saya meja ini, ada benteng Madinah mengelilingi kota Madinah, tembok yang tinggi dan ada pintu gerbangnya dari muka dan belakang, biasa dibuka di waktu tertentu, pagi, malam ditutup. Di dalam kota Madinah teman-teman, setiap suku juga punya benteng-benteng. Setiap suku juga punya benteng. Ini ada benteng, ada benteng. Termasuk 3 suku Yahudi itu punya benteng. Qainuqa punya benteng sendiri. Di dalam benteng mereka ini teman-teman, semua rumah sukunya, satu sukunya, dalam ada pasar, ada sumur, ada peternakan, ada luar biasa. Seperti satu kota. Kota di dalam kota gitu. Gitu kan? Jadi semua begini. Jadi musuh-musuh pun tidak bisa menyerang mereka. Seperti itu. Dan nanti kita akan lihat bagaimana Nabi SAW mengepung benteng-benteng mereka. Suku Qainuqa ini dan suku-suku yang lain, kalau pagi mereka buka pintu gerbangnya untuk memberikan kesempatan orang kalau mau belanja di pasar. Rupanya ada satu orang muslimah, sahabiat Nabi, masuk ke toko emas. Punya salah satu anak muda Yahudi Qainuqa. Rupanya wanita ini bercadar, mau beli emas. Ya, digodai oleh penjaga toko ini, yang pemilik toko orang Yahudi. Suruh buka cadarnya, dirayu-rayu. Sahabatnya ini tidak layani. Waktu dia lihat godaan ini mengganggu dia dan sampai dia mau keluar, rupanya dengan sangat lihai si Yahudi ini, dia mencantolkan, dia mengejar dari belakang, dia mencantolkan besi tajam, ya, besi yang tajam kayak kail, yang akhirnya waktu sahabat ini jalan, sobek bajunya. Dan karena dia tidak tahu kalau itu terpasang, maka sobek dari bawah sampai ke atas bajunya, sobek, kelihatan auratnya. Gitu kan? Lalu pemilik toko ini sama teman-temannya tertawakan sambil lihat auratnya. Lewat satu orang sahabat Nabi laki-laki, kemudian sahabatnya ini lihat si Yahudi tadi. Dia tahu ini pemilik tokonya siapa. Dia juga kebetulan mau belanja di pasar itu. Dia bawa pedang.
Dia datangin, dia lihat muslimin, ditanya kenapa ini orang memalukan saya, ditebas sama si muslim. Pemilik tokonya dibunuh. Orang-orang pasar Yahudi kena lihat ini lagi dibunuh, maka mereka pun mengeroyoki si muslim. Waktu dikeroyoki si muslim tadi teman-teman sekalian, sahabat tadi sempat lari pulang. Berusaha menutup bajunya yang sudah sobek tadi, kemudian datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah ceritanya begini. Karena wanita ini terpercaya di tengah muslimin dan Nabi SAW tahu siapa dia, maka Nabi tidak pakai banyak tanya, langsung saja Nabi SAW membentuk pasukan mengepung Qainuqa. Dan pada saat itu teman-teman perlu kita tahu ya, Qainuqa itu waktu itu di bentengnya memiliki 700 orang personel perang. Ini tentara yang sudah dilatih militer. 700 orang. Dan mereka bersenjata lengkap. Mereka juga memiliki benteng yang sangat kokoh di Madinah. Di dalam benteng tersebut semuanya ada sumur, pasar, perkebunan, peternakan. Dan cukup untuk memberikan mereka kehidupan kalaupun ada musuh sedang mengepung mereka 1 bulan. Atau 2 bulan mereka tidak apa-apa nggak keluar. Semuanya ada. Qainuqa waktu mengetahui Nabi SAW mengepung mereka. Maaf, cukup kebutuhan itu 1 tahun ya, bukan 1 bulan, 1 tahun. Di riwayat mengatakan begitu. Waktu Nabi SAW mengepung Qainuqa dan meminta, Nabi minta yang membunuh sahabat tadi, muslim tadi, semua yang ikut partisipasi membunuhnya di pasar, serahkan kepada kami. Itu saja. Kalau enggak kami akan serang benteng ini. Rupanya mereka dengan sombong, mereka mengatakan dari atas benteng mereka, hai Muhammad, apa kau pikir kami takut? Apa kau pikir kami seperti Quraisy yang bisa kau kalahkan begitu saja? Lalu kemudian mereka mengatakan, bila kau mau memerangi kami pasti akan melawanmu. Nabi SAW dapat tantangan begini, lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah, minta petunjuk, Allah tunjukkan kalau Qainuqa memang ini harus diperangi. Dan Allah turunkan firman-Nya dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 12 sampai ayat 13. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kul lilladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Wal inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Maksudnya di sini Nabi SAW disuruh bilang kepada suku Qainuqa, kalian nantang perang, ini ayat-ayat turun. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, kalian pasti akan dikalahkan. Ini pasti akan diserang, kalian akan kalah. Itu janji Allah. Dan kalian akan digiring ke neraka jahanam. Bagi yang mati dalam peperangan ini akan digiring ke neraka jahanam. Gitu kan? Dan itu seburuk-buruk tempat. Ayat 13-nya. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kalian, ya, orang-orang beriman, tentang 2 golongan yang saling bertempur. Maksudnya adalah antara muslimin dengan orang-orang musyrik Mekah di perang Badar. Segolongan berperang, ya. Jadi di sini disuruh katakan, hai manusia, maaf tadi saya bilang orang beriman. Jadi Allah mengatakan, hai orang-orang Yahudi, seperti itulah. Hai orang-orang kafir, kalian tahu loh tentang kisah bertemunya antara 2 pasukan di jalan Allah. Yang satu golongan yang berperang jalan Allah dan yang lain kafir. Dan orang kafir itu, orang-orang musyrik Mekah, melihat pasukan muslimin 2 kali lipat jumlahnya dengan penglihatan mata mereka. Allah menguatkan dengan pasukannya siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki atau mempunyai mata hati. Setelah terkepung selama 15 hari, akhirnya Bani Qainuqa meminta perdamaian. Padahal mereka sangat kuat, mereka bisa bertahan setahun tidak keluar. Tapi Allah tanamkan rasa takut dalam hati mereka dengan beberapa kali menyurati Nabi SAW. Tapi Nabi selalu menolak, Nabi tetap akan memerangi. Sampai akhirnya Nabi SAW mensyaratkan, kalau mau maka kalian harus tunduk dengan hukumku. Terserah, aku mau lakukan apa saja pada kalian. Subhanallah, karena takutnya mereka, akhirnya mereka mengatakan baiklah. Dan seluruh Qainuqa menyerah, membuka pintu gerbangnya. Termasuk 700 orang, ya, personil perangnya, prajurit-prajuritnya. Nabi SAW itu sudah niat untuk membunuh semuanya, tapi ternyata ada pemimpin orang-orang munafik namanya Abdullah bin Ubaidillah bin Salul.
Kebetulan Abdullah bin Abi bin Salul ini adalah partner bisnisnya suku Qainuqa. Banyak toko-toko di situ yang diinvestasi. Abdullah bin Ubaidah bin Salul ini ikut investasi. Maka dia dikatakan halif. Halif itu adalah partner. Ya. Waktu itu Nabi SAW sudah niat, ini harus dibunuh. Karena mereka memang sudah turun dengan hukum Nabi SAW. Ternyata Abdullah ini datang, bin Ubaidah bin Salul ini, lalu dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, berbuat laiklah pada sekutu-sekutuku. Gitu kan. Dengan kalimat kasar ya. Nabi SAW membalikan wajah darinya. Abdullah terus mendatangi Nabi SAW dan terus memohon sambil mengatakan, wahai Rasulullah, berbuat laiklah pada sekutu-sekutuku. Ya. Apakah engkau akan membunuh 700 orang sekaligus dalam satu hari? Lalu bagaimana kesepakatan antara aku dengan mereka? Nabi SAW terus saja mengatakan, menjauhlah dariku. Menjauhlah dariku. Dan ini teman-teman sekalian lihat, perilaku Nabi SAW beda dengan orang kafir harbi. Beda perilaku Nabi ini dengan tegas kalau orang kafir harbi. Beda dengan orang kafir zimmi yang di bawah naungan pemerintah Islam yang tidak boleh diganggu. Beda dengan orang munafik. Banyak orang salah faham ini. Begitu dia tahu munafik, misalnya pura-pura Islam, atau misalnya dia membenci Islam, walaupun namanya Islam, tiba-tiba saja mau dibunuh. Ingat, perilaku Nabi munafik gak dibunuh loh. Munafik gak dibunuh. Tapi Nabi sebutkan ciri-ciri mereka. Dan mereka boleh tidak diajak teman, boleh tidak dikasih pekerjaan, ya kan? Boleh diboikot, tetapi mereka tidak boleh dibunuh. Berapa kali Umar bin Khattab mau nebas lehernya Abdullah bin Abi Salul, Nabi larang. Dan apa kata Nabi SAW? Statement yang sangat jelas, jangan hai Umar, jangan sampai orang mengatakan Muhammad membunuh temannya. Maksudnya, mereka masih ngaku Muslim. Jangan sampai orang bilang, oh Muslim bunuh Muslim tuh. Seperti itulah. Jadi ini ada perilaku yang penting teman-teman sekalian ya. Dan jangan sampai ada seorang Muslim lagi jalan dengan orang yang mungkin divonis sebagai seorang munafik, gitu kan? Karena ciri-cirinya, kebetulan ketemu lalu kemudian kita menganggap, oh berarti orang ini juga munafik. Tidak boleh teman-teman. Bagaimana orang-orang yang suka vonis begini kalau dia lihat waktu Abdullah bin Ubaidah bin Salul datang ke Nabi SAW dan ngomong. Bagaimana kalau di zaman Nabi ada kamera teman-teman sekalian dan mereka lihat orang-orang munafik dulu di majelisnya Nabi. Mungkin sudah Nabi juga disalahkan, gitu kan? Jadi nggak boleh sembarangan ini. Kita harus tetap adil melihat individu Muslim itu. Karena kita tidak bisa tahu ini munafik atau bukan, gitu kan? Dan kalaupun dia datang ngobrol, Nabi SAW masih layani, bahkan dia minta 700 personel ini jangan dibunuh. Terus saja dia datang, ya. Abdullah terus mengatakan, aku tidak akan membiarkanmu wahai Rasulullah sampai engkau berbuat baik pada sekutu-sekutuku. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan, baiklah, ambil semua untukmu, silahkan. Akhirnya Abdullah memerintahkan agar 700 orang itu dibebaskan. Sebagian dari kaum Qainuqa karena masih takut dan akhirnya karena takut mereka hijrah ke wilayah Khaybar. Mereka hijrah ke wilayah Khaybar. Terakhir teman-teman sebagai penutup adalah Sariyah Zaid bin Haritha. Ini semua kejadian sebelum perang Uhud. Insya Allah nanti malam kita akan bahas awal peperangan Uhud itu sendiri. Sariyah Zaid bin Haritha ke Al-Quradah, daerah Al-Quradah, masuk wilayah Najd antara Rabzah dan Ghamrah di tepi Zatul Irq. Ya, dikenal juga dengan perang Zatul Irq. Sariyah saya sudah bilang teman-teman definisinya adalah 3 orang ke atas, 3 sampai 100 ya. Di atas 100 sudah dinamakan pasukan. Kurang dari 100, 3 sampai 100 dikatakan Sariyah. Pada saat itu Allah Azza wa Jalla menakdirkan terjadi pertemuan antara seorang sahabat yang bernama Sulaik. Pernah bersahabat dengan salah satu dari kafir Quraisy yang bernama Naim bin Mas'ud. Naim bin Mas'ud. Suatu hari pada saat sedang mabuk bersama, lalu Naim dalam keadaan mabuk tidak sadar menceritakan info tentang kafilahnya Abu Sufyan, kafilahnya Quraisy. Jadi Sulaik ini Muslim. Dia bersahabat sama Naim bin Mas'ud. Satu waktu bertemu, kafir sama Muslim bertemu, teman sama teman di satu tempat. Rupanya si Naim ini lagi mabuk. Lalu dia ceritakan bahwasanya ada kafilah Quraisy mau keluar. Dia sudah tidak sadar ini Muslim depannya atau bukan. Tapi ini dianggap temannya. Maka spontan waktu itu, dengan sangat detail diceritakan, Sulaik mengumpulkan seluruh info tentang kafilah tersebut dari Naim, lalu segera melaporkan kepada Nabi SAW. Ya. Pada saat itu teman-teman sekalian,
Nabi SAW segera mengambil keputusan membentuk Sariyah yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah adalah dikenal dengan dulunya anak angkat Nabi SAW, Harithah, Zaid, dan ini dijadikan pemimpin dalam perang ini. Pada bulan Jumadil Tsaniyah tahun 3 Hijriah, Nabi SAW mengutus Sariyah dipimpin oleh Zaid bin Harithah dengan pasukan kurang lebih 100 orang berkuda bertujuan menghalangi kafilah tadi Quraisy yang dipimpin oleh Safwan bin Umayyah bin Khalaf, Huwaitib bin Abdul Uzza dan Abdullah bin dipimpin oleh Safwan bin Umayyah dan Huwaitib bin Abdul Uzza kafilah itu. Kemudian ada juga satu orang dari Quraisy yang ikut di situ, pimpinannya Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dalam kafilah tersebut terdapat cukup banyak harta, terdiri dari bejana perak dan yang bernilai kurang lebih satunya 3.000 dirham. Jadi benda-benda yang sangat mahal. Petunjuk jalan Quraisy bernama Furrad bin Hayyan al-Ajali, Furrad bin Hayyan al-Ajali, yang menuntun Quraisy melalui wilayah Zatul Irq dan memasuki wilayah Irak supaya menghindari Madinah. Pada saat itu Zaid bin Harithah berhasil menemukan mereka dan berhasil mendapatkan kafilah lalu menyerang, tapi sayangnya kafilah tersebut berhasil meloloskan diri, terutama pada saat Zaid bin Harithah sibuk melawan prajurit-prajuritnya. Mereka berhasil melarikan kafilah-kafilah tadi. Yang ditawan oleh Zaid hanya pemimpin kafilah yang bernama Furrad bin Hayyan al-Ajali. Saat Furrad bin Hayyan al-Ajali dibawa ke hadapan Nabi SAW, Nabi SAW menawarkan Islam. Kalau dia tidak mau maka akan dibunuh. Maka ia pun akhirnya memilih Islam. Dia memilih Islam dan dianggap misi ini tetap dianggap berhasil walaupun tidak sempat mendapatkan kafilah karena Zaid bin Harithah menawan pimpinannya dan pimpinan kafilah masuk Islam. Allahu alam bissawab. Ini insyaallah yang bahasan kita teman-teman sekalian, dan kita akan masuk insyaallah di bahasan kita setelahnya masalah perang Uhud ya. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.